Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah. Saya dari kelas 5B Manajemen Pendidikan Ekonomi UIN Suskaryau. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk badan usaha. Ada beberapa macam jenis badan usaha yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Di antaranya ada kepemilikan perseorangan, CV, PT, dan firma. Untuk memilih badan usaha yang tepat berkontribusi dalam keuangan dan kemudahan administrasi perusahaan ke depannya, salah satu yang umum yaitu firma. Firma adalah badan usaha yang bisa dijalankan oleh 2 orang atau lebih, atau yang disebut dengan firman, yang memiliki nama yang sama atau satu nama yang digunakan bersama untuk memperluas usahanya. Jenis-jenis atau contoh-contoh firma yang ada di Indonesia yaitu firma hukum, firma akuntansi, firma Nike, firma Cross, dan firma Diodora. Di Indonesia, hukum persekutu firma diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP. Peraturan dan pembubaran firma diatur dalam Kitab Undang-Undang KUHD, dan hukum mengenai firma dibagi menjadi 2 bagian, yaitu perseroan firma dan perseroan komanditer, yang dimulai dari pasal 16 sampai pasal 35. Firma ini didirikan dengan akta otentik yang dibuat di depan notaris. Akta pendiri ini harus terdaftar di Kementerian Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan dari firma yang bersangkutan. Kendati demikian, firma bukanlah badan usaha yang berbadan hukum. Dan selanjutnya ada 3 badan usaha yaitu UD, CV, dan PT. Ketiga badan usaha ini mempunyai kekurangan dan kelebihan. Dan ketiga badan usaha ini bisa dibilang badan usaha yang hemat pajak. Yang pertama itu ada UD. UD adalah badan usaha perseorangan atau menggunakan nomor pokok wajib pajak perseorangan. Kalau memiliki UD dengan penghasilan 4,8 miliar per tahun, maka memungut pajak tambah nilai atau PPN-nya kepada konsumen sebesar 10%. Dan UD ini sangat dianjurkan untuk usaha skala kecil yang omsetnya di bawah 4,8 miliar per tahun. Yang kedua itu ada CV. CV adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, dan CV ini boleh didirikan oleh suami istri, tapi harus ditambah dari 1 orang pihak lain. CV pajaknya lebih murah dibandingkan UD dan PT, karena CV lebih baik dalam kontribusi badan usaha dan pajak. Besaran pajak dari CV itu adalah 25%, dan untung setelah pajak bisa diambil tanpa harus membayar pajak kembali. Dan yang terakhir itu ada PT. PT adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, dan PT ini memiliki persentase saham di dalamnya. Karena kalau ada kebangkrutan, maka tidak semuanya kena pajak. Ini merupakan salah satu keunggulannya. Secara aturan pajak, PT memang kurang bagus dibandingkan dengan CV. Dan besaran pajak dari PT itu sekitar 25%. Kemudian untung setelah pajak yang diambil akan dikenakan pajak kembali sebesar 10%. Itu dinamakan dividen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.